Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Nanda Sudarsono dari kelas IPS C semester 5. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang prosedur administrasi dan laporan. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang pengertian laporan hasil belajar. Laporan hasil belajar adalah kemampuan yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimiliki setiap siswa atau individu melalui kegiatan belajar. Pada laporan hasil belajar, setiap siswa diharapkan memiliki perubahan tingkah laku dan wawasan yang lebih baik. Seorang pendidik juga harus dapat melihat sejauh mana siswa dapat menguasai pembelajaran atau keberhasilan belajar peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Laporan hasil belajar biasanya dinyatakan dalam bentuk angka, simbol, huruf, maupun kalimat yang menjelaskan tentang hasil pencapaian seorang siswa pada suatu periode tertentu. Bentuk laporan hasil belajar bisa berupa lembaran atau buku. Adapun komponen yang harus ada di dalam laporan hasil belajar diantaranya adalah identitas peserta didik, format nilai hasil belajar peserta didik, format ketercapaian kompetensi peserta didik, program pengembangan diri, akhlak mulia, dan kepribadian. Selanjutnya adalah ketidakhadiran, catatan wali kelas, keterangan pindah sekolah, dan catatan prestasi peserta didik. Nilai kumulatif dari hasil pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar merupakan nilai laporan hasil belajar per semester yang didapat selama peserta didik mengikuti pembelajaran pada setiap semester melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas termasuk hasil remedi. Selanjutnya adalah fungsi laporan hasil belajar. Laporan hasil belajar memiliki fungsi yang penting untuk pendidik dan peserta didik. Apabila dilihat dari segi peserta didik, fungsi laporan hasil belajar adalah peserta didik dapat melihat hasil dari proses pembelajaran yang telah dilakukan dan dapat mengembangkan hasil tersebut dan dapat membandingkan hasil tersebut dengan temannya, sehingga peserta didik memiliki motivasi, rasa ingin terus berkembang dengan baik dan daya saing yang sehat. Sedangkan fungsi laporan hasil belajar untuk seorang pendidik adalah dapat mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana kelemahan dan kelebihan dalam pengajarannya yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik tersebut. Selanjutnya adalah tujuan laporan hasil belajar. Dalam laporan hasil belajar tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik. Tujuan tersebut diantaranya adalah mendeskripsikan hasil belajar sehingga setiap siswa dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam seluruh mata pelajaran yang telah ditempuh selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua adalah dapat mengevaluasi siswa dan seluruh komponen pembelajaran seperti guru dan lainnya agar dapat terus ditingkatkan dan menjadi lebih baik. Yang selanjutnya adalah dari laporan hasil belajar juga dapat membantu siswa untuk menentukan atau memilih sekolah ke jenjang yang lebih tinggi yang dianggap memiliki kualitas yang baik di antara yang lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Dia Ayu Pratiwi. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Lutfi. Di sini saya akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu pengisian rapot kurikulum 2013. Dalam pengisian rapot kurikulum 2013 terdiri dari angka, predikat, dan deskripsi. Yang pertama adalah penilaian sikap yang terdiri dari KI 1 yaitu sikap spiritual dan KI 2 yaitu sikap sosial. Penilaian sikap merupakan kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas sebagai hasil pendidikan.
Penilaian sikap ditunjukkan untuk mengetahui capaian atau perkembangan sikap peserta didik dan memfasilitasi tumbuhnya perilaku peserta didik sesuai butir-butir nilai sikap dari KI 1 dan KI 2. Penilaian sikap dilakukan dengan teknik observasi atau teknik lainnya yang relevan. Teknik penilaian observasi dapat menggunakan instrumen berupa lembar observasi atau buku jurnal yang selanjutnya disebut jurnal, dan teknik penilaian lainnya yang dapat digunakan adalah penilaian diri dan penilaian antar teman. Untuk contoh pengisian rapot kurikulum 2013 kami sampaikan di dalam penjelasan makalah. Selanjutnya yang kedua adalah penilaian pengetahuan atau KI 3. Penilaian pengetahuan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif atau kecakapan berpikir, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik. Pendidik dapat memilih teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar, indikator, atau tujuan pembelajaran yang akan dinilai. Segala sesuatu yang akan dilakukan dalam proses penilaian perlu diterapkan terlebih dahulu pada saat menyusun RPP. Teknik yang biasa digunakan adalah tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Di dalam pemasukan KI 3 atau pengetahuan ini, pendidik harus menentukan predikat atau KKM untuk menentukan KKM. Lalu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik mencapai KD yang ada dalam KI tersebut. Selanjutnya adalah penilaian keterampilan atau KI 4. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan tersebut merupakan ranah berpikir dan bertindak, sedangkan keterampilan ranah berpikir meliputi antara lain keterampilan menggunakan, mengurai, merangkai, modifikasi, dan membuat. Keterampilan dalam ranah bertindak meliputi antara lain membaca, menulis, menghitung, menggambar, dan mengarang. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik antara lain penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan teknik lainnya. Misalnya tes tulis. Teknik penilaian keterampilan yang digunakan dipilih sesuai dengan karakteristik KD pada KI 4. Untuk KI 1 dan KI 2 tadi, sifatnya adalah global, jadi pada rapot K13 bukan per mapel, yang mengisi adalah wali kelas. Selanjutnya yang terakhir adalah kriteria penentuan kenaikan kelas. Kenaikan kelas peserta didik ditetapkan melalui rapat Dewan Guru dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah disepakati oleh seluruh warga satuan pendidikan, seperti minimal kehadiran, ketaatan pada tata tertib, dan peraturan lainnya yang berlaku di satuan pendidikan. Peserta didik SMP dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang kedua, deskripsi sikap baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Selanjutnya yang ketiga, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Dan yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan di bawah KKM atau belum tuntas. Selanjutnya yang terakhir adalah kriteria lain yang dipandang perlu oleh satuan pendidikan. Di sini kami mencontohkan pengisian rapot pada peserta didik SMP karena jurusan IPS di IAIN Ponorogo adalah menunjuk pada pendidikan IPS terpadu tingkat SMP.
Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.